Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hasan Zayadi, SSI, MSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Ahmad Ilham Farabi, NPM 21901061064. Di sini saya memilih jurnal dengan tema adaptasi hewan, yang mana jurnal tersebut berjudul Uji Adaptasi Benih Kanila di Orochromis niloticus, berbagai ukuran bobot yang berbeda pada salinitas air laut. Jurnal Media Aquatica tahun 2019. Penulisnya Hikmawati dan kawan-kawan. Di mana pada latar belakang yaitu penulis menjelaskan yang pertama, ikan nila yaitu digolongkan jenis ikan plurihalin, yaitu ikan yang dapat hidup pada toleransi salinitas tinggi sehingga penyebaran habitatnya di perairan cukup luas. Yang kedua, penulis juga menjelaskan bahwasanya ikan nila ini memiliki keunggulan yang dipelihara di air laut, yaitu mampu mencerna makanan secara efisien, memiliki pertumbuhan yang cepat, serta lebih resisten terhadap penyakit, daya adaptasi luas, dan toleransinya yang tinggi terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dan yang ketiga, budidaya ikan nila lebih banyak dipelihara di air tawar, sedangkan pemeliharaan di air payau dan di air laut masih jarang dilakukan. Sementara lahan untuk budidaya di laut masih sangat luas. Yang ketiga, tujuan penelitian, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu adaptasi dan ukuran bobot benih terhadap tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan nila. Pada metode penelitiannya, yaitu saya rangkum ya, bahwasanya di sini penelitian ini dilaksanakan bulan Juli sampai Agustus 2019, bertempat di Laboratorium Unit Produksi dan Pembesaran Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleh Kendari. Di mana pada penelitian ini yaitu menggunakan rancangan faktorial dengan dua faktor, yaitu yang pertama waktu adaptasi dan ukuran bobot. Pada waktu adaptasi tersendiri yaitu dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama 7 hari, 14 hari, 21 hari, dan 28 hari. Dan ukuran bobot sendiri ada 3 yaitu 2 gram, 6 gram, dan 10 gram. Di mana disediakan ya dengan ikan nila sebanyak 120 ekor. Dan pada waktu adaptasi tersendiri, benih ikan nila ini dilakukan dengan menaikkan salinitas air tawar menjadi 33 ppt. Pada waktu saya baca yaitu di sana pada saat menaikkan salinitas air tawar yaitu dengan menambahkan air laut sedikit demi sedikit hingga nanti waktu diukur kadarnya yaitu 33 ppt. Selanjutnya pada hewan uji kemudian dipelihara selama 45 hari dengan pemberian pakan sebanyak 3% dari bobot ikan per hari. Jadi ukuran bobot ini menentukan ya banyak sedikitnya makanan yang diberikan. Pada waktu pergantian air, media dilakukan secara rutin. Setiap hari sebanyak 30%. Dan pada setiap 7 hari waktu atau seminggu ya diganti sebanyak 90%. Dan variabel yang diamati dalam penelitian ini yaitu yang pertama tingkat kelangsungan hidup, yang kedua kerusakan morfologi sirip, yang ketiga rasio konversi pakan, dan yang keempat pertumbuhan mutlak. Serta ada data kualitas air sebagai data penunjang. Baik, pada hasil penelitian yaitu penulis menjabarkan bahwasanya pertama pada tingkat kelangsungan hidup tertinggi berada pada waktu adaptasi 28 hari sebesar 70% dan tingkat kelangsungan hidup terendah pada waktu adaptasi 7 hari yakni 60%.
pada tingkat kelangsungan hidup tertinggi berdasarkan ukuran bobot, yaitu pada bobot 2 gram, yakni 72%, dan yang terendah pada bobot 10 gram, yakni 55%. Sehingga sebetulnya ya semakin kecil ikan tersebut, seharusnya tingkat kelangsungan hidup yaitu lebih tinggi dibanding yang ukurannya lebih besar. Dan pada kerusakan morfologi sirip ikan nilagif tertinggi pada waktu adaptasi 7 hari dengan nilai 38,79%. Dan terendah pada waktu adaptasi 28 hari dengan nilai 16,15%. Dan pada rasio konversi pakan yang terbaik diperoleh pada waktu adaptasi 28 hari, yakni sebesar 15,61. Dan tertinggi berada pada waktu adaptasi 7 hari, yakni 60,25. Pada rasio konsumsi pakan terendah berdasarkan ukuran bobot, yaitu pada bobot 2 gram, yakni 25,71, dan yang tertinggi pada bobot 10 gram, yakni 38,28. Pada faktor pertumbuhan mutlak tertinggi berada pada waktu adaptasi 28 hari, yakni 0,25 gram, dan yang terendah berada pada waktu adaptasi 7 hari, yakni 0,05 gram. Pertumbuhan mutlak tertinggi berdasarkan ukuran bobot, yaitu pada bobot 2 gram, yakni 0,20 gram, dan yang terendah berada pada bobot 10 gram, yakni 0,9 gram. Di mana pada kesimpulan jurnal tersebut didapatkan bahwa perbedaan waktu adaptasi itu tidak terlalu berpengaruh nyata ya terhadap tingkat kelangsungan hidup benih ikan nilagif. Namun perbedaan waktu adaptasi berpengaruh nyata terhadap rasio konversi pakan dan pertumbuhan mutlak benih ikan nilagif. Sedangkan perbedaan ukuran bobot ikan berpengaruh nyata terhadap tingkat kelangsungan hidup dan rasio konversi pakan. Namun perbedaan ukuran bobot tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan mutlak benih ikan nilagif. Jadi berikut sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.